Oke, shalom. Oke, tema hari ini masih dengan kita dipilih, bagian kedua. Tapi tema kecil saya mau ngambil adalah kesehatan itu mahal. Apa temanya? Kesehatan itu mahal. Kenapa tema hari ini kesehatan itu mahal? Dimulai dari fisik yang sehat, baru kita bisa melayani, bisa kita dipilih. Kejiwaan yang sehat, fisik yang sehat, itu bisa bertanda bahwa hidup kita bisa melayani. Kita sudah dipilih. Amin. Kalau kita melayani kejiwaan yang sakit, fisik yang sakit, mohon maaf, pikiran kita jadi kemana-mana. Amin. Makanya tema hari ini, kesehatan itu mahal. Oke? Nah, dari kalimat ini, kesehatan itu mahal, bukan hanya pepatah mengatakan, tapi juga kebenaran. Bukan hanya pepatah mengatakan, tapi juga kebenaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesehatan kita mahal. Amin. Kenapa? Bahkan firman Tuhan menekankan pentingnya menjaga tubuh dan jiwa kita, karena itu adalah bait Roh Kudus. Karena itu ada bait Roh Kudus. Amin. Kalau kesehatan itu mahal, apa teman-teman? Kita harus jaga. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakan Allahmu dengan tubuhmu. Amin. Loh, kenapa Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam kitab Korintus kesehatan itu mahal? Kenapa? Karena kesehatan itu sangat penting. Amin. Tubuh yang sehat, jiwa yang sehat membuat kita bisa melayani Tuhan. Amin. Kalau tubuh kita sakit, jiwa kita sakit, mohon maaf, boro-boro melayani, ya udah tidur mulu maunya. Betul? Makanya tema hari ini, kesehatan itu mahal, bos. Kenapa kesehatan itu mahal? Karena ketika kita sehat, kita bisa melayani Tuhan. Ketika tubuh kita sehat, kita bisa mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang pertama kita belajar makna rohani. Kesehatan adalah anugerah Tuhan. Ingat, kesehatan itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga. Banyak orang baru menyadari betapa berharganya kesehatan. Amin. Setelah kehilangan Tuhan, ini kita menghargai hidup yang Tuhan yang diberikan dengan cara menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Amin. Artinya teman-teman, kalau kita mau sehat, kesehatan itu mahal. Kesehatan itu anugerah Tuhan yang harus kita jaga. Amin. Ketika kita sehat, tubuh kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa mampu mengerti melayani Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Apa teman? Kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Bilang, kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Itu dicatat, jangan lupa dicatat. Kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, tubuh yang sehat mendukung kita pelayanan dan panggilan Tuhan. Artinya, tubuh yang sehat mendukung kita pelayanan dan panggilan Tuhan. Ingat, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Artinya, kalau tubuh kita lemah, kita sulit melakukan tugas yang Tuhan percayakan, maka menjawab kesehatan adalah bentuk tanggung jawab rohani. Artinya, tubuh yang sehat mendukung pelayanan dan panggilan Tuhan. Artinya, kalau di dalam kesehatan kita, harus kita jaga kesehatan. Amin. Itu adalah tanggung jawab kita. Amin. Kalau ibu kita mau sehat, kita harus jaga. Amin. Kalau kita mau pelayanan efektif, kita harus jaga. Tidur teratur. Amin. Yang ketiga, menjaga kesehatan adalah bentuk ibadah. Ingat, menjaga kesehatan adalah bentuk ibadah. Kalau kita mau sehat tubuh kita, kita harus apa? Apa teman-teman? Menjaga bentuk ibadah. Amin. Ibadah itu bukan sekedar kayak gini doang, online. Bukan. Kesehatan kita itu ada ibadah. Coba kalian bayangkan di rumah sakit pakai infus orang-orang. Kita dikasih napas kehidupan secara gratis. Gimana menurut kalian? Amin. Makanya bentuk ibadahnya apa? Saat kita makan dengan bijaksana. Kita makan dengan bijaksana, beristirahat cukup, tidak merusak tubuh dengan kebiasaan buruk. Kita sedang memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita dalam tanggung jawab kita. Amin.
Itu yang keempat, kesehatan itu bukan hanya fisik tetapi juga mental rohani. Nah, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira ada obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, Raja Salomo menjelaskan, ketika ada masalah mental yang sehat, kita bisa hadapi dengan rohani. Amin. Ibadah yang sejati adalah kesehatan. Amin. Makanya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahan yang sejati apa? Bukan ibadah online, tapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kesehatan kita, pelayanan kita untuk yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bukan sekedar rutinitas. Kalau pelayanan hanya sekedar rutinitas, aduh mohon maaf dah, mending gak usah pelayanan. Udah saya bilang ke Kalinca kemarin tadi, kalau emang bukan dari Tuhan, mending jangan usah pelayanan. Amin. Kenapa saya bilang gak usah pelayanan? Karena pelayanan itu bukan main-main, bukan ecek-ecek. Tapi kalau pelayanan yang sejati, ya mulai mental dulu yang sehat. Persembahkan yang sehat dulu, baru. Kesimpulan ini adalah, kesehatan itu mahal. Karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Maka jaga dengan bijaksana dan hidup menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita harus jaga dan memuliakan nama Tuhan menjadi berkat. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan? Bagaimana teman-teman? Artinya, Tuhan mau kita hidup di dalam kesehatan. Kesehatan ini bukan sekedar kewajiban pribadi, tetapi tanggung jawab rohani untuk menghormati Tuhan dan menghormati Tuhan lewat cara hidup kita. Cara hidup kita lewati gimana? Cara hidup kita gimana kita lewati? Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga kesehatan menurut firman Tuhan? Yang pertama, jaga tubuh dengan disiplin dan bersih. Jaga tubuh kita. Contoh, makan makanan yang baik, istirahat cukup, menghindari hal yang merusak tubuh seperti rokok, alkohol, dan stres berlebihan. Amin. Karena itu, teman-teman? Karena tubuhmu adalah bait Allah, kita perlu memperlakukan dengan hormat. Amin. Itu yang pertama. Jaga tubuh kita dengan disiplin dan bersih. Yang kedua, kendalikan diri dalam segala hal. Ada di 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhmu dan menguasainya. Menjaga kesehatan berarti belajar mengatur pola hidup agar tidak lebih dalam makan, bekerja dan bergadang. Amin. Kenapa kita sering bergadang? Karena apa? Apa teman-teman? Stres. Kenapa kita sering bergadang teman-teman? Karena apa? Stres. Stres apa? Stres pasangan, stres kehidupan, stres masalah. Amin. Makanya milikilah hati yang gembira ketika ada masalah. Puji Tuhan, masalah datang lagi, bukan mengeluh. Amin. Yang ketiga, peliharalah kesehatan rohani dengan mental. Amsal 17 ayat 22. Yang tadi kita baca. Hati yang tenang dan pikiran yang damai membuat hidup kita lebih sehat. Artinya, berdoa, bersyukur, mengandalkan Tuhan setiap hari, menjaga hati tetap kuat. Ketika Kalinca ada masalah sama seseorang, bawa dalam doa, bawa dalam pujian, bawa dalam penyembahan, serahkan hidupnya kepada Tuhan dan bersyukur. Amin. Yang keempat adalah, yang ketiga ada pelihara kesehatan rohani dan mental. Kita harus pelihara. Yang keempat, gunakan tubuh memuliakan nama Tuhan. Artinya teman-teman, apapun yang kita lakukan, bekerja, berolahraga, melayani dan semua dilakukan itu tujuan memuliakan nama Tuhan. Semua itu tujuan kita melayani itu untuk Tuhan. Artinya kita bekerja, berolahraga itu melayani Tuhan, itu adalah aktivitas kita. Amin. Hidup itu adalah pelayanan. Jadi berolahraga itu adalah sebuah ibadah. Ibadah apa? Mental kita supaya kita sehat. Masalah yang terjadi, apa yang kita hadapi? Doa, pujian, penyembahan. Amin. Kesimpulannya, menjaga kesehatan berarti menghormati Tuhan. Amin. Menjaga kesehatan berarti menghormati Tuhan. Tandain. Menjaga kesehatan berarti menghormati Tuhan. Saat kita menjaga tubuh, pikiran kita, dan hati kita dengan baik, kita sedang berkata, Tuhan, terima kasih atas hidupmu. Aku ingin memuliakan-Mu lewat tubuhku yang sehat dan kuat. Artinya malam ini kita belajar.
mengucap syukur ketika kita masih sehat, bukan mengeluh ketika ada masalah. Aduh, saya mengeluh Tuhan, begini-begini. Amin. Tapi bersyukur. Amin. Ketika kita bersyukur, mental kita kuat, mental kita terjaga, Tuhan memberkati. Itu saja. Amin. Firman hari ini segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Saya serahkan ke Kak Lince.